Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indar Farila. Hai, perkenalkan nama saya Alia Safitri. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya Alia Safitri akan menjelaskan atau memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai dilema guru milenial di era gawai dan dekadensi moral. Dalam studi kasus ini, secara singkat menceritakan tentang seorang siswa yang berprestasi mencoba bunuh diri dikarenakan perundungan siber atau bullying yang terjadi di sosial media. Oleh karena itu, yang paling disalahkan tentunya adalah sekolah, sistem pendidikan sekolah seperti pendidikan karakter dan moralitas siswa. Dan juga yang paling disoroti adalah guru, karena guru dituntut menjadi teladan di berbagai aspek. Namun, guru juga merupakan manusia biasa yang juga memiliki beban pekerjaan serta kesejahteraan yang minim. Oleh karena itu, kami telah mendiskusikan beberapa solusi ketika terjadi perundungan siber atau pembullying siber. Saya akan menyampaikan beberapa solusi yang telah kami diskusikan mengenai perundungan cyber akibat kurangnya pembangunan karakter yang menyeluruh di era digital saat ini. Yang pertama itu intervensi jangka pendek. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mediasi. Nah, mediasi ini dilakukan bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku, korban, dan orang tua untuk mencari jalan keluar dari perundungan yang terjadi saat ini. Selanjutnya yaitu pendampingan korban. Nah, pendampingan korban ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban agar korban tersebut tidak merasa semakin terpuruk dan mentalnya lebih kuat lagi. Selanjutnya yaitu bukti digital. Nah, bukti digital ini sangat penting karena bisa digunakan sebagai bukti jika perlu jalur hukum. Dan yang terakhir itu sanksi edukatif. Nah, sanksi edukatif ini diberikan kepada pelaku agar pelaku bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, intervensi jangka panjang. Langkah awal dari intervensi jangka panjang yaitu menyusun SOP atau standar operasional prosedur. Nah, sekolah harus menyusun SOP agar perundungan yang terjadi di sekolah penanganannya bisa lebih jelas. Selanjutnya yaitu literasi digital. Nah, literasi digital ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum agar seluruh siswa tahu etika dalam bermedia sosial. Yang ketiga, penguatan guru BK. Nah, penguatan guru BK ini didampingi oleh psikolog agar pendampingannya bisa lebih maksimal lagi. Selanjutnya yaitu pelatihan guru. Guru juga perlu dilatih untuk lebih peka terhadap kasus perundungan berbasis teknologi. Dan yang tidak kalah penting, sekolah harus membangun komunikasi dengan orang tua melalui parenting class. Yang ketiga yaitu pendekatan holistik. Nah, pendekatan empatik dari Ibu Tita dan ketegasan dari Bapak Anton sebaiknya digabungkan. Artinya, korban tetap didukung secara emosional, tapi aturan juga harus ditegakkan dengan disiplin. Nah, dengan cara ini, korban merasa aman, pelaku belajar bertanggung jawab, dan sekolah punya budaya disiplin yang penuh empati. Selanjutnya, ada program pembangunan karakter di era digital. Nah, kami juga mendiskusikan beberapa usulan
tentang program pembangunan karakter di era digital ini. Yang pertama, mengadakan kelas literasi digital untuk etika online, atau mengajarkan kepada peserta didik bagaimana kita beretika ketika bermedia sosial atau hadir di dunia maya. Nah, yang kedua, mengadakan ekstrakurikuler kepemimpinan berbasis integritas, disiplin, dan empati. Selanjutnya ada penguatan pendidikan agama dan moral yang disesuaikan dengan zaman dan generasinya. Maksudnya, ini disesuaikan, cara mengajarnya disesuaikan dengan generasi yang ada. Selanjutnya, mengadakan kolaborasi dengan psikolog atau lembaga perlindungan anak, karena hal ini penting untuk menjaga terjadinya bully atau perundungan. Nah, itulah tadi beberapa program pembangunan karakter di era digital ini yang telah kami usulkan. Itulah tadi beberapa solusi yang telah kami paparkan. Sebagai kesimpulan, di dalam kasus ini kita dapat belajar bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, namun juga harus menekankan pada etika, pendidikan karakter, moral, dan tanggung jawab digital seorang peserta didik. Guru sangat berperan penting pada hal ini, karena guru sudah dianggap sebagai teladan di berbagai aspek dan juga pengajar serta pembimbing peserta didik. Namun, peran orang tua dan masyarakat juga tak kalah pentingnya. Maka dari itu, guru harus membimbing seorang siswa menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, namun juga memiliki karakter yang kuat atau berpendidikan karakter. Itu saja yang telah kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.